Anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Siska, masih dalam pembahasan soal PPASPD ketiga untuk mata pelajaran matematika dari Kabupaten Sleman. Di sini kita akan membahas soal nomor 26 sampai 30. Nomor 26. Bangun adalah gabungan kerucut dan setengah bulat dengan jari-jari sama dengan 7. Tinggi kerucut 24. Tinggi kerucut itu dari puncaknya ini ke bawah ya. Saya gambar, nggak bisa lurus ini nanti. Anggap saja nanti garisnya lurus. Nah, ini panjangnya 24. Kemudian jari-jarinya 7. Nah, kita berarti menggunakan ini sekarang untuk menentukan luas bangun. Luas bangun itu berarti karena gabungan yang dihitung kan yang di luarnya. Berarti dari luas setengah bulat ditambah dengan luas ini yang kerucutnya ini, berarti dia hanya tinggal selimutnya menjadi luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Hati-hati, bukan luas kerucut ya, karena itu yang bawah kan nempel dengan bola, sehingga dia tidak dihitung. Nah, untuk menentukan luas setengah bola itu apa toh? Berarti dia apa? 2 PR pangkat 2 ya. Luas selimut kerucutnya PRS. Nah, S-nya ini kan kita belum mengetahui. Berarti kita perlu mencari S itu ini yang sisi miringnya ini di kerucutnya. Nah, sekarang kita ambil saja segitiganya. Oke, anggap saja ini segitiganya ya. Ini tadi panjangnya 7, ini 24. Nah, untuk mencari ini berarti menggunakan triple Pythagorasnya. 7, 24. Berarti di sini dia 25. Nah, ini adalah S. Berarti nanti S-nya ini, S kita ganti dengan 25. Oke, kita isikan dulu. 2, Pi-nya 22/7. R-nya 7 pangkat 2 ya, berarti 2 kali. Pi-nya lagi 22/7. R-nya 7, S-nya tadi sudah dihitung. R-nya 7. S-nya sudah dihitung, ketemu 25. Kita sederhanakan dulu, dapat 1, dapat 1, dapat 1, dapat 1. Berarti ini yang di depan tinggal 2 kali 22, 44, 44 kalikan 7, 308 ya, ditambah 22 dikalikan 25, 550, sehingga hasilnya menjadi 858. Nah, berarti dia ada di bagian C, ini jawabnya. Yang nomor 27, segitiga dengan koordinat ini ada PQR direfleksikan terhadap sumbu Y. Kemudian dilanjutkan dengan translasi 4-3, koordinat bayangan akhir. Oke, kita tulis dulu koordinat P, koordinat Q, koordinat R. P-nya adalah 1,2, Q-nya 4,1, R-nya 3,3. Nah, yang pertama kita dengan refleksi terhadap sumbu Y. Berarti kalau refleksi terhadap sumbu Y itu nanti X-nya itu dilawankan, sedangkan Y-nya tetap. Nah, berarti kita peroleh untuk yang bayangan pertama ada P aksen, Q aksen, R aksen. X-nya lawan berarti negatif 1, Y-nya tetap berarti 2. Yang Q aksen, Y-nya tetap, X-nya lawan. R aksen, X-nya lawan, Y-nya tetap. Nah, ini baru yang direfleksikan. Sekarang yang berikutnya kita translasikan.
translasikan dengan 4 negatif 3. Caranya bagaimana? Ini nanti yang X dengan yang atas ini ditambah. Terus yang Y dengan yang bawah ini juga ditambah. Ini kan maksudnya 4 itu miliknya X, negatif 3 miliknya Y. Jadi nanti dipasang-pasangkan. X tambah X, Y tambah Y. Nah sekarang kita hitung dulu. Ini berarti sudah bayangan kedua ya. P2 aksen, Q2 aksen, R2 aksen. Yuk kita hitung. Negatif 1 ditambah dengan 4. Berarti dia 3. Kemudian 2 ditambah negatif 3. Berarti dia hasilnya negatif 1. Negatif 1. Terus yang Q. Negatif 4 ditambah 4. Berarti 0. Y-nya 1 ditambah negatif 3. Berarti negatif 2. Sekarang ke R. Negatif 3 ditambah 4. 1. 3 ditambah negatif 3. 0. Nah ini hasil bayangan yang kedua. Kita tinggal nyocoknya saja. Di pilihan mana yang sama. T-nya 3, negatif 1. Q-nya 0, negatif 2. R-nya 1,0. Nah berarti dia ada di C. Yang nomor 28 ini diberikan grafik sebaran konfirmasi COVID-19 dari 7 Kapanewon di Sleman. Kapanewon itu berarti kecamatan ya. Ada Berbah, Cangkringan, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir. Nah terus untuk yang warna kuning itu dirawat, warna hijau sembuh, warna merah meninggal. Nah, kita diberikan ada 4 pernyataan, diminta menentukan mana yang benar. Kita cek mulai dari yang I1. I1, semua pasien dirawat di rumah sakit sehingga sembuh banyak. Semua pasien dirawat di rumah sakit. Kalau kita melihat dari grafik juga dari pernyataan di bawahnya. Ini grafik tersebut adalah grafik dari data kasus COVID-19 di beberapa Kapanewon di Kabupaten Sleman. Nah, dari informasi di atas ini tidak ada yang menyiratkan bahwa pasiennya itu dirawat di rumah sakit. Tidak ada yang menyiratkan itu, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa I1 ini benar. Maka ini kita anggap bukan jawaban. Karena belum pasti, tidak pasti kebenarannya. Kemudian sekarang yang I2. Kasus pasien sembuh lebih banyak daripada dirawat dan meninggal. Nah, yang sembuh itu yang hijau. Yang hijau kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang dirawat dan juga dengan yang meninggal, ternyata dia memang lebih banyak ya. Berarti I2 benar. Sekarang kita cek untuk yang ketiga. Kasus meninggal sedikit karena tidak mau dirawat. Dan biasanya orang itu yang bandel tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, pernyataan ini kalau kita lihat dari informasi, di informasi juga tidak menyiratkan bahwa yang meninggal itu karena tidak mau dirawat. Tidak juga menyiratkan bahwa itu tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Berarti I3 tidak bisa kita menganggap bahwa ini benar. Nah, sekarang coba kita sudah menemukan di sini ada 2 pernyataan salah ya. I1 dan I3. Berarti kita cari dulu dari pilihan yang I1 dan I3 itu nanti bukan jawaban. Melibatkan I1 ada di A, ini berarti bukan jawaban. I3 ada di B, bukan jawaban. I3 ada di D, bukan jawaban. Nah, A, B, D sudah bukan jawaban. Tinggal yang C, berarti C inilah nanti dia jawaban yang benar. Nah, sekarang kalau mau ngecek tadi yang I2 sudah, yang I4 ya. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kapanewon Depok masih lebih rendah dibanding kasus 3 Kapanewon, Gamping, Godean, Berbah. Dari Depok itu sekian ini.
Sekarang kalau kita bandingkan dengan 3 kapanewon yang lain, yaitu Gamping, Godean, dengan Berbah. Nah, ini kalau kita lihat, kita jejerkan ya, kita jejerkan ini kasusnya. Berarti kan nanti panjangnya Gamping dengan Godean saja. Ini kalau kita jejerkan paling sudah sekian ini. Nah, berarti sudah banyak, kemudian dengan Berbah sekian ini lah, berarti nanti memang ini yang kasusnya yang I4 di Kapanewon Depok itu memang masih lebih rendah, karena ini nanti pasti dia lebih panjang daripada yang Depok. Oke, begitu ya. Untuk nomor 29 ini kalau kita lihat soalnya ini merupakan rata-rata gabungan ya, rata-rata gabungan. Nah, berarti kalau kita melihat lagi dari informasi, rata-rata nilai kelas 9A adalah 84 dengan siswa sebanyak 32. Berarti 84 itu nanti dikalikan dengan 32. Kemudian ketika nilai digabungkan dengan kelas 9B, digabungkan itu berarti tambah. Yang rata-ratanya 81. Rata-ratanya itu 81. Tapi jumlah siswa di kelas 9B belum diketahui. Maka di sini masih dikalikan dengan N, banyaknya siswa ya. Dibagi dengan siswanya 32 ditambah N. Nah, rata-rata gabungannya berapa? Ini ada 82,60. Nah, ini pembagian pecahan supaya mudah. Nah, begitu kan lawannya dengan kali, berarti yang 32 tambah N kita kalikan ke kanan. Ini langsung kita hitung ya, yang 84 kali 32 ya. 2688 ditambah 81N sama dengan 82,60. Nah, ini kita kalikan dengan yang tadi, 32 ditambah N. Berikutnya 2688 ditambah 81N. Ini kita hitung gunakan hukum distributifnya. Berarti kalikan satu per satu. Hasil perkaliannya berarti 2643,2 ditambah 82,60 N. Nolnya tidak saya tulis ya. Oke. Kita kelompokkan yang sejenis, yang ada variabel dengan variabel, yang tidak ada dengan yang tidak ada. Berarti menjadi 2688 dikurangi 2643,2 sama dengan 82,6 N dikurangi 81N. Ini hasilnya 44,8 sama dengan 1,6 N. Nah, N-nya dari mana? Ya, N-nya berarti karena ini sebenarnya operasi kali, lawannya dengan bagi. 44,8 dibagi 1,6. Berarti N-nya ketemu 28. Nah, untuk menghitung yang 44,8 bagi 1,6, karena pakai koma bingung, kalian bisa menghilangkan komanya. Berarti ini satu angka di belakang koma, satu angka belakang koma, kalikan 10 untuk menghilangkan komanya. Berarti yang dihitung jadi 448 dibagi 16, begitu ya. Hasilnya 28. Maka jawabannya dia adalah yang B. Berikutnya nomor 30. Nah, ini soal yang terakhir ya. Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 8 bola kuning, 10 bola biru. Oke, kita
cari dulu itu seluruh bulannya ada berapa NS-nya ya. Merahnya 5, kuningnya 8, birunya 10. Ini kalau kita jumlah berarti ada 23 ya, seluruh bulannya ada 23. Diambil satu bola secara acak, terambil bola biru dan tidak dikembalikan. Oke, berarti andaikan ada suatu wadah. Ada suatu wadah, di sini ada 23 bola. Tapi kemudian dari wadah ini kita ambil satu, berarti dikurangi satu, warnanya biru. Nah, berarti setelah ini diambil karena tidak dikembalikan, dalam wadah itu tinggal 22. Tinggal 22 bola. Nah, sekarang dari 22 bola ini yang kita gunakan untuk menentukan penyelesaiannya. Kemudian diambil lagi satu bola secara acak. Nah, dari 22 ini ngambilnya. Peluang yang terambil bola biru. Bola birunya sekarang kita lihat tadi bola biru itu kan ada 10 tapi sudah diambil satu. Berarti tinggal 9. Nah, maka yang dipakai peluang terambil bola biru itu tinggal 9 per ini tadi 22. 9 per 22. Nah, berarti jawabannya ada di bagian D. Demikian tadi pembahasan untuk soal nomor 26 sampai 30. Dengan begini berarti untuk pembahasan soal ASPD ketiga untuk mata pelajaran matematika dari Kabupaten Sleman sudah selesai. Untuk persiapan ASPD yang berikutnya silakan kalian bisa melakukan dengan lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Terima kasih untuk semuanya.